wabarakatuh. Tetap waspada. Jika ini terjadi pada daerah Anda, lawan, libas habis. Kita nggak salah karena kita membela diri. Siap tempur. Ya, melaporkan ini dari Desa Kelurahan Maguan, Kecamatan Tasikmadu. Ya, melaporkan ini dari Desa Kelurahan Maguan, Kecamatan Tasikmadu. Nah, ini tadi tanggal 5 April, hari Minggu, jam 5 sore, terjadi penyerbuan dari ex-FPI. Jam 5 sore mencari namanya Mbah Mono. Mbah Mono itu penasihat PGN Kabupaten Karanganyar, juga instruktur Banser. Nah, ini tadi waktu jam 5 sore Mbah Mono sedang sepedaan. Kemudian 15 orang itu langsung masuk ke rumah Mbah Mono dan bertemu dengan menantunya Mbah Mono. Lalu menanyakan, Bapak Mono ada ndak? Itu mah bener rumahnya Mono ndak? Nah, itu toh. Nah, terus yang menantu kemudian karena ketakutan manggil suaminya. Nah, manggil suaminya yaitu putranya Mbah Mono. Lalu ditemui oleh anaknya Mbah Mono. Nah, disuruh duduk ndak mau. 15 orang itu. Terus kemudian menanyakan, ya Pak, ini rumah Mono mana? Yang namanya Mono. Kemudian dia langsung memvideokan kondisi rumah Mbah Mono. Kemudian udah mereka bilang A1 perangi, A1 perang. Kemudian mereka takbir gitu. Nah, kemudian udah kita tunggu. Terus kemudian dari tetangganya Mbah Mono melaporkan ke Polres dan Polsek, Polres Kabupaten Karanganyar dan Polsek Kecamatan Tasikmadu. Kemudian dari Polsek dan Polres datang ke rumah Mbah Mono. Nah, kemudian ini sebenarnya jam 8 ini kita disuruh merapat ke kantor Polsek Tasikmadu, Kecamatan Tasikmadu. Tapi ini tadi setelah itu ada telepon dari salah satu dari mereka, nomor yang namanya tidak dikenali, dengan logo profilnya bendera HTI. Nah, itu menanyakan telepon Mbah Mono langsung, posisimu neng di? Ya neng omah di. Nah, omahku dhewe, Maguan. Neng Maguan, neng omahku dhewe. Kemudian dimatikan. Nah, ini kita persiapan dari beberapa ini kesatuan dari Banser, kemudian dari PGN dan dari PWI LS. Matikan. Nah, ini kita sudah persiapan. Begitu laporan sementara yang dapat kami sampaikan. Nanti kami berikan laporan lagi. Terima kasih.
dimediasi maupun nggak mau bilangnya tuh intinya begitu. Itu benar. Yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah, mereka akan menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ahlul bait Nabi itu mandang kita ini sayang. Ahlul bait Nabi itu kalau melihat Parman, melihat saya sayang, karena Suparman umat Nabi. Bukannya Suparman dicaci maki, diancam-ancam mau dibunuh. Nih lihat di WA saya, ancaman begitu banyak orang mau membunuh. Dia ngaku ahlul bait Nabi. Ya, kita nggak takut mati ajal. Yang namanya ahlul bait Nabi itu tidak akan benci sama umat. Apalagi ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi pakai pedang mata dua, Bapak Ibu, nantang perang. Mau bunuh, mau matiin di atas panggung ceramah di hadapan ribuan orang ngajak perang. Yang mau dia perang siapa? Umat Nabi. Kalau dia memang cucu Nabi, nggak mungkin dia lakukan itu semua. Umat Nabi yang marhaban tadi nangis semua. Coba kita marhaban tadi nangis semua kan? Saking rindunya kita kepada Rasulullah, saking cintanya kita kepada Rasulullah. Nah kita yang sangat cinta ini kemudian dipersekusi. Di Karawang, sahabat Banser bengok semua, dihajar oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak buah cucu Nabi. Mobil Kiai Ihsan Badawi, Romi Suriah, dihancurin, dihajar, Bapak Ibu, dipersekusi. Apa itu cucu Nabi? Ini saya perlu ingatkan, sadarlah. Kapan lagi kita sadar? Jangan sampai sedemikian rupa. Ada lagi yang ceramah depan umatnya, depan pengikutnya. Anda membentuk pasukan berani mati, kami akan bentuk pasukan berani matiin. Dia nggak sadar dengan itu semua. Jadi umat ini harus dipandangkan dengan pandangan kacamata kasih sayang. Yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah, memandang kepada umat itu dengan pandangan kasih sayang. Itu yang terpenting buat kita semua, Bapak Ibu. Karena Nabi itu sangat cinta. Baik, ini anak-anak hadrah biasa baca ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah hadir di tengah-tengah kalian semua Rasul, seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian. Maksudnya bukan malaikat, bukan dari jenis jin, maksudnya jenis manusia juga, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya Nabi sama kita? Di sini disebutkan 3 sifat. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun, berat sekali rasanya bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Tuh Bapak Ibu, kalau Nabi, ahlul bait Nabi sebagai pewaris Nabi, dia harus betul-betul berempati dengan penderitaan umat ini. Harisun alaikum. Apa itu haris? Dia sangat risau dengan keselamatan kalian. Takut umat ini tidak beriman. Itu Nabi. Takut betul umat ini tidak selamat. Coba Nabi wafat yang disebut apa? Ummati, ummati, ummati. Maha Nabi wafat yang disebut umat, Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak mati, paling yang disebut apa sama bininya? Kamu jangan kawin lagi ya. Paling itu. Nabi ummati. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Kan yang duluan dibangkitkan Nabi, kita mah belum, Pak. Sangkakala ketiga belum ditiup, atau sangkakala terakhir belum ditiup. Nabi yang dibangunkan oleh Jibril.
Begitu bangun Nabi, aina ummati, mana umatku Jibril? Nangis Jibril. Kok kamu nangis Jibril? Saya nggak bisa jawab Muhammad. Inilah yang saya paling takuti. Engkau bertanya di mana umatku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Karena Jibril itu baru dihidupin. Nabi takut betul umatnya masuk neraka. Ternyata memang belum dihidupkan, Pak. Begitu semua sudah dibangkitkan, kita dibariskan di padang mahsyar, ada sosok yang sibuk membagikan air minum. Satu-satunya, nggak ada yang lainnya. Siapa? Dialah Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk bagiin air minum. Saat orang nafsi-nafsi mikirin awake dhewe, Pak, Nabi bagikan air minum. Sesuai dengan takdir Allah, beliau masuk surganya duluan. Sampai dalam surga Nabi mondar mandir, tersinggung Gusti Allah, Pak. Apa sih Muhammad, kata Allah kan begitu, kamu nggak betah dalam surga itu? Apa kurang fasilitas surga untuk kamu? Bukan ya Allah, aku gelisah umatku di luar kayak mana. Bisakah mereka masuk ke dalam surga ini? Hari